Teman-teman pernah nggak kepikiran ketika nanti kuliah ke luar negeri itu kira-kira bagaimana sih sistem perkuliahan di sana? Kira-kira tugas-tugasnya itu seperti apa? Terus susah nggak sih kita dapetin makanan-makanan yang sesuai yang kita mau seperti itu kan? Pernah nggak kira-kira kepikiran seperti itu? Atau bahkan yang kepikiran sekarang hanya IELTS atau bahasa atau misalnya hanya jalan-jalan saja? Nah, di video kali ini saya akan coba sharing pengalaman pribadi saya, hal-hal yang benar-benar tidak pernah terpikirkan sebelumnya sebelum saya berangkat untuk studi ke luar negeri. Simak terus videonya di YouTube channel Zaziknesia Education. Oke, di video kali ini saya akan sharing ya, saya akan sharing berbagai pengalaman tentang pengalaman saya studi ke luar negeri, khususnya hal-hal yang mungkin tidak pernah saya terpikirkan sebelumnya ya, dan bisa jadi hal ini juga teman-teman belum pernah kepikiran gitu sebelumnya. Nah, jujur selama saya belajar bahasa Inggris di Pare gitu ya, di kampung Inggris selama kurang lebih 1 tahun, yang saya pikirkan itu adalah setelah saya sampai ke luar negeri, nanti saya akan bisa jalan-jalan gitu kan. Saya akan bisa foto-foto di gedung-gedung tua. Kemudian saya juga bisa menikmati salju gitu kan dan seterusnya. Oh, kayaknya senang banget gitu ya, guling-guling di salju, kemudian main salju seperti itu. Nah, itu yang benar-benar saya terfikirkan sebelumnya. Makanya itu juga yang menjadi motivasi saya supaya saya bisa traveling ke Eropa gitu kan, ke Menara Eiffel dan seterusnya, kemudian ke London gitu ya. Nah, itu yang benar-benar saya terpikirkan. Tapi di balik itu semua teman-teman ada sebuah kesakitan ya, saya bahasanya sebuah kesakitan yang apa namanya, yang kita tuh perlu tahu gitu ya, kita perlu tahu dan teman-teman juga perlu tahu gitu supaya teman-teman nanti bisa terbayang, oh ternyata seperti ini ya yang apa namanya, kuliah di luar negeri itu gitu. Oh, setidaknya teman-teman bisa seperti ini ya, yang mungkin nanti akan bisa apa namanya, yang teman-teman akan bisa lihat, akan bisa rasakan gitu. Nah, jujur saya dulu tidak apa namanya, belum menemukan gitu ya di YouTube tentang pengalaman istilahnya undercover gitu ya, undercover tentang studi luar negeri. Nah, semoga dalam video ini ya bisa memberikan gambaran gitu kan kepada teman-teman ketika nanti sudah dapat beasiswa studi di sana dan tidak kaget gitu ya. Nah, secara umum saya akan membagi menjadi dua ya, dua sesi pengalaman. Yang pertama dari segi akademik ya, dari segi perkuliahan, dan yang kedua dari segi non akademik, kehidupan sehari-hari gitu. Nah, pertama dari segi akademik. Teman-teman, saya tarik nafas dulu. Pertama, saya katakan bahwa sistem perkuliahan di Inggris atau sistem pendidikan di Inggris khususnya yang S2 itu sangat jauh berbeda dengan kita di Indonesia gitu ya. Sangat jauh berbeda. Pertama, mulai dari yang IPK-nya dulu ya. Kalau IPK di sini kan sistemnya maksimal 4 ya. Kalau di sana 0 sampai 100 gitu ya. Jadi seperti di video saya sebelumnya bahwa nilainya itu minimal tuh 50, 50 sampai 60 itu pas, 60 sampai 70 itu merit, kemudian di atas 70 itu adalah distinction. Itu khusus untuk di England. Mungkin yang di Scotland atau di Northern Ireland itu ada agak sedikit berbeda. Nah, saya akan sampaikan dulu tentang kehidupan akademik. Teman-teman, di sana itu istilahnya satu term ya. Satu term itu terdiri dari 10 kali pertemuan saja gitu. Jadi ada kan kalau di Indonesia kita 16 kali pertemuan ya. Kalau di sana itu hanya 10 kali pertemuan saja. Nah, selama 10 kali pertemuan itu apa namanya, hal utama yang harus kita buat adalah, atau asesmennya itu adalah dengan membuat esai. Oh iya, saya mau disclaimer dulu bahwa ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi saya di Department of Education ya. Nah, bisa jadi kalau teman-teman kuliah di jurusan eksak gitu akan sangat berbeda gitu. Nah, ini adalah pengalaman di Department of Education atau di jurusan pendidikan gitu ya, yang notabene tidak ada praktek, tetapi benar-benar full kita teori gitu ya. Nah, pertama adalah membuat esai. Jadi selama 10 kali pertemuan itu ya, selama 10 kali pertemuan itu kita di pertemuan ke-7 itu kita ada yang namanya mock exam ya, atau istilahnya itu formative assessment. Nah,
the real examnya itu ya, the real examnya itu adalah kita harus membuat kurang lebih sekitar 5.000 kata gitu. Ada 5.000 esai gitu ya, 5.000 kata yang harus kita buat seperti itu. Nah, selama 5.000 kata itu ya, itu hanya satu mata kuliah ya, satu mata kuliah. eh Kebetulan di satu term itu ada 3 mata kuliah gitu ya, ada 3 mata kuliah, makanya jadi ada 15.000 esai. Jadi satu mata kuliah itu ada 5.000 esai, mata kuliah kedua adalah 5.000 esai juga, mata kuliah ketiga adalah 5.000 esai juga. Jadi kita menulis dalam satu term itu adalah 15.000 esai, seperti itu. Waktunya berapa lama? Waktunya adalah 1 bulan saja. Jadi setelah pertemuan 10 ya, setelah pertemuan 10 itu adalah waktunya untuk kita membuat esai. Dan apa namanya, selama 1 bulan, hanya 1 bulan saja. Nah, bisa kebayangkan selama 1 bulan itu kita harus benar-benar pulang pergi ke perpustakaan. Kebetulan di University of York ini perpustakaannya itu 24 jam ya, 24 jam. Jadi saya itu sampai Sabtu Minggu juga ke perpus, kemudian kadang saya nginep di perpus, ketiduran di perpus gitu. Dan itu bukan cuma saya, banyak gitu ya. Jadi memang perpustakaan juga sangat nyaman dan kita bisa benar-benar bisa tinggal di sana gitu ya. Bukan bisa tinggal ya, maksudnya bisa mengerjakan tugas sampai larut pagi gitu kan, kalau misalnya kita mau mau sampai nginep. Nah, ada satu hal yang membuat saya agak ini ya, yang membuat saya agak benar-benar deg-degan di sana itu, kalau misalnya kita sudah submit esai gitu ya, tidak ada kata terlambat gitu. Misalnya deadline-nya itu hari Kamis jam 12.00 siang gitu ya. Benar-benar kita harus pastikan terlambat 1 detik itu mengurangi 10 poin ya. 10 poin, bukan 10% loh, 10 poin loh. Misalnya begini, kita itu yang seharusnya dapat nilainya 55 misalnya, dikurangi 10 poin jadi 45 gitu ya. Oh ya, saya mau nyatain dulu bahwa di sana itu buat ngedapatin nilai 60 itu sangat susah, sangat susah ya, benar-benar sangat susah. Saya aja nilai saya itu 50, 51, 52, 53 gitu ya. Paling besar itu 68, itu pun cuma satu mata kuliah saja. Jarang sekali saya dapat nilai 60 gitu ya. Jadi kita harus menurunkan standar kita. Nah, seperti itu. Jadi aturan di University of York dan mungkin itu di aturan di kampus yang lain juga sama. Ketika kita salah gitu ya, ketika kita salah untuk mensubmit atau bahkan terlambat 1 detik pun, itu akan otomatis by system nilai kita akan dikurangi 10 poin. Nah, ingat ya. Jadi makanya saya amannya itu saya submit itu hamin 2 hari gitu ya. Jadi deadline-nya itu hari Kamis misalnya, hari Senin, hari Selasa itu saya udah submit esai saya gitu. Nah, dan di sana itu dikumpulkannya, kalau di departemen saya itu ada yang di print out dan juga ada yang online. Dua-duanya tidak boleh telat. Kalau salah satunya telat, misalnya online-nya tepat waktu, print-nya telat, akan dihitung telat juga. Gitu. Yang lebih mengerikan lagi, tidak ada remedial gitu. Jadi benar-benar kalau seandainya sudah kita gagal, ya sudah gagal gitu. Dan kalau misalnya kita gagal, nggak bisa lanjut ke semester berikutnya, langsung drop out gitu ya, langsung langsung di enggak deh, kalau misalnya di term pertama itu kita masih bisa ikut ke term kedua ya. Jadi term pertama kemudian term kedua, atau semester 1 ya, istilahnya semester ya, semester 1 ikut gagal misalnya dari 3 mata kuliah, kemudian gagal 1 misalnya, atau gagal 2, lalu ikut ke semester kedua misalnya di term kedua. Nah, di term kedua itu misalnya kita gagal juga misalnya 3, dari situ ada yang namanya exam board. Nah, exam board itu menentukan bahwa apakah kita bisa lanjut ke term 3, yaitu menulis disertasi atau tidak gitu. Kalau misalnya kita tidak bisa lanjut menulis disertasi, ya sudah, visa kita langsung ditarik dan kita dalam waktu 60 hari kita harus kembali ke Indonesia. Kebayang kan gimana ininya gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, terus selain menulis esai, waktu itu saya juga ada ada UAS juga ya, ada exam juga. Bener-bener yang namanya examnya itu kita udah kayak di bandara, udah kayak mau tes CPNS gitu ya. Bener-bener nggak boleh bawa sabuk, nggak boleh, ada metal detector. Kemudian kita benar-benar dicek, nggak boleh bawa apa-apa, cuman bawa pulpen doang gitu ya, cuman bawa pulpen doang. Itu kayak di stadion, jadi kayak di stadion kita campur dengan mahasiswa dari departemen yang lainnya, dan kita benar-benar mengerjakan esai di situ tanpa bawa catatan, tanpa bawa pokoknya kayak tes CPNS lah gitu ya, kayak tes CPNS, kayak mau kita ke bandara benar-benar dicek, nggak boleh bawa apa-apa seperti itu.
Dan itu juga sama, nilainya minimal 50 gitu. Kalau misalnya kalau misalnya di bawah 50 ya kita tidak lulus dan tidak ada remedial. Ingat ya, tidak ada remedial gitu. Nah, itu dalam hal asesmennya gitu ya. Jadi benar-benar menurut saya ini adalah suatu hal yang sangat 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 mengerikan gitu ya. Ya jangan sampai teman-teman ketika benar-benar udah niat kuliah di sana, benar-benar mentalnya itu sudah siap, jiwa belajarnya sudah siap gitu ya. Nah, lalu yang berikutnya, pada saat lama perkuliahan kita tuh ada kewajiban untuk membaca esai terlebih dahulu gitu ya, untuk membaca esai terlebih dahulu. Jadi misalnya kita mau mau kuliah nih, biasanya satu perkuliahan itu kita membaca esai, entah itu 5 atau bahkan 10 jurnal gitu kan. Kemudian buku juga, book chapter juga, tolong baca dulu book chapter ini halaman sekian gitu ya. Itu semuanya sudah jelas tertulis di websitenya gitu ya. Jadi beberapa buku dan beberapa esai yang benar-benar harus kita baca gitu ya. Nah, artinya di sini ingin saya sampaikan, jiwa belajar kita itu harus benar-benar terbentuk gitu ya. Jiwa belajar kita harus benar-benar terbentuk supaya apa? Supaya ketika nanti kalian kuliah di sana itu tidak kaget gitu. Nah, ada suatu hal yang membuat saya bersyukur ya, kenapa saya di Pare itu selama 13 bulan gitu ya. Nah, dulu saya berpikir bahwa tes IELTS saya itu 3 bulan juga saya bisa gitu ya. Ternyata 3 bulan IELTS saya dulu 5,0 gitu ya. Kemudian dari 5,0 saya tes lagi bulan September itu masih 6,0. Dari September saya belajar lagi, tes lagi saya bulan Januari baru dapat saya 6,5. Selama 1 tahun itu mental saya sudah terbentuk. Kenapa? Karena saya bangun pagi dari jam 5 dari subuh sampai jam 12 malam itu saya benar-benar full belajar untuk IELTS gitu ya. Dari mulai listening, reading, writing, bahas soal gitu ya, diskusi sama teman. Saya di Pare itu benar-benar nggak ada jalan-jalan sama sekali. Teman-teman pada jalan-jalan ke Bromo, ke Malang, dan sebenarnya saya benar-benar nggak ada jalan-jalan sama sekali selama di Pare itu. Di situ saya niat saya harus dapat IELTS 6,5 gitu ya selama di Pare itu. Nah, dulu saya agak nyesel, ya Allah saya kenapa begini banget gitu ya, yang lain pada bisa enjoy gitu kan, saya tidak seperti itu. Ternyata itu adalah hikmahnya gitu ya. Jadi ketika saya sampai di Inggris itu saya benar-benar 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 udah punya mental untuk udah bisa belajar seperti itu. Bahkan saya juga bisa belajar sampai pagi gitu ya, mengulik. Dan ya walaupun saya sudah maksimal, nilai saya tetap 50, 51, 52, 53, rata-rata segitu gitu ya. Bahkan nilai tertinggi saya adalah 68, hanya satu gitu ya. Susah untuk nyampe 70, itu sangat susah gitu ya. Dan saya ingat pesan dari dosen pembimbing saya bahwa wow, that's great gitu ya. Jadi udah di atas 50 itu buat standarnya non UK student, apalagi ini internasional dan di York ini salah satu kampus terbaik gitu ya. Nah, itu udah hal yang sangat bagus gitu, kata dia seperti itu. Udah hal yang sangat bagus. Makanya ya disyukuri saja. Yang penting kita targetnya itu bukan tinggi, tapi targetnya adalah di atas 50 saja. Dari situ saya baru agak tenang seperti itu. Nah, itu benar-benar teman-teman harus dipersiapkan dengan baik gitu ya. Lalu terakhir pada saat menulis disertasi gitu ya, pada saat menulis tesis gitu ya. Mungkin kata orang-orang, wah enak banget ya tesisnya tuh nggak ada sidang, bener-bener nggak ada sidang gitu ya. Jadi tesisnya itu kita menulis 12.000 kata dan itu langsung dikirimkan gitu ya, langsung di submit gitu ya. Kita tidak ada sidang, tidak ada defense, tidak ada seminar proposal, tidak ada seminar hasil, bener-bener kita pure murni dari tulisan kita. Tetapi dari situ kita benar-benar harus meyakinkan bahwa tulisan kita itu sesuai gitu ya, bahwa tulisan itu benar-benar sudah memenuhi standarnya. Nah, dari situ saya juga deg-degan juga gitu, apakah saya lulus atau tidak gitu kan, takutnya ternyata tidak sesuai dan nilainya adalah 60 gitu ya. 60 itu udah hal yang menurut saya sangat bersyukur, karena target saya adalah merit ya 60 gitu ya. Walaupun 60 ya alhamdulillah gitu ya. Dan ya seperti itu gitu ya. Jadi itu yang benar-benar yang membuat saya agak kaget. Nah, selain kita di lingkungan akademik ya, di lingkungan non akademik atau kehidupan sehari-hari, itu juga banyak hal-hal yang membuat kita kaget. Contohnya yang pertama adalah dalam hal makanan. Teman-teman perlu diingat bahwa di sana itu jarang banget restoran-restoran yang jualan nasi gitu ya. Kayak di sini kita ada warteg, kemudian ada nasi padang dan lain-lain, itu tidak ada gitu ya. Bener-bener ya di sana itu ya kentang lagi, burger lagi gitu ya. Nah, dan itu harganya lumayan mahal gitu.
Nah, kita itu harus terbiasa untuk masak sendiri gitu ya. Saya bener-bener nggak kebayang, saya nggak pernah masak, saya nggak punya skill masak gitu ya. Tapi di sana ya mau nggak mau saya harus masak. Kalau saya jajan, kalau saya kayak di sini, kayak di Jakarta gitu ya, pagi-pagi nasi uduk, kemudian siang makan ke warteg, malam beli nasi padang misalnya. Artinya dalam saat itu saya makan 3 kali dan semuanya beli, habis uang beasiswa saya gitu ya. Uang beasiswa itu bakalan habis gitu. Jadi ya mau nggak mau kita harus benar-benar masak gitu ya, jadi bawa bekal ke kampus gitu ya. Dan di sana itu kita sangat, apalagi York itu adalah kota kecil ya, jadi sangat jarang menemukan untuk makan makanan yang berlogo halalnya. Nah, kita harus apa namanya, pintar-pintar mencari misalnya makanan yang vegetarian atau misalnya yang sayur-sayuran saja gitu ya. Jadi itu yang apa namanya, yang membuat kita untuk terus bertahan seperti itu. Nah, selain dari makan adalah cuaca. Nah, teman-teman perlu dipertimbangkan apakah punya alergi terhadap cuaca dingin atau tidak gitu ya. Nah, saya itu memang dulu pengen banget apa namanya, pengen banget buat ketemu salju gitu ya. Tetapi teman-teman, ini bibir saya ini sampai benar-benar pecah-pecah gitu ya, sampai benar-benar berdarah. Telinga saya juga sampai benar-benar beku gitu ya. Ya nggak baku-baku banget kayak di es sih, cuman benar-benar sampai dingin. Dingin tuh benar-benar dingin. Saya baju itu biasa di sini kan, di sini cuma 1 lapis saja, di sana tuh paling minimal 3 lapis gitu ya, belum lagi jaket tebelnya gitu. Nah, itu kenapa ya, itu yang buat kita apa namanya, supaya kita bisa survive gitu. Tapi saya sangat yakin teman-teman, kalau misalnya cuaca jangan khawatir, yang penting kita tidak overthinking saja, kita tetap positive thinking bahwa badan kita itu bisa gitu ya untuk beradaptasi dengan hal-hal tersebut seperti itu. Nah, jadi makanan, kemudian cuaca, lalu yang ketiga adalah budaya gitu ya. Teman-teman jangan kaget kalau misalnya di sana itu menemukan misalnya pasangan laki-laki perempuan ciuman tengah jalan gitu ya, atau misalnya di tempat makan, atau misalnya di mana, di kereta. Yang paling sering banget di kereta gitu ya. Ya itu adalah budaya mereka gitu ya. Kalau di kita mungkin hanya pegangan tangan saja, kalau di sana tuh sudah sering banget melihat orang misalnya yang ciuman seperti itu, atau misalnya sesama laki-laki, sesama perempuan, atau bahkan laki-laki perempuan gitu ya. Nah, ya memang negaranya seperti itu gitu ya, memang seperti itu. Pada awalnya memang saya juga kaget, tetapi ya kesini-kesini ya memang itu sudah terbiasa, sudah biasa gitu ya. Jadi memang sudah budaya sana, jadi kita harus memaklumi dan kita harus menerima hal tersebut gitu ya. Nah, itu beberapa beberapa hal-hal yang membuat kita shock gitu ya, culture shock kita gitu ya, culture shock kita ketika kita sudah di sana, terutama tadi dalam hal akademik. Nah, di sini saran saya buat teman-teman yang sekarang sedang mempersiapkan diri, ini saya bukan bermaksud untuk menakut-nakuti ya gitu ya, bukan bermaksud untuk menakut, tapi ini adalah realnya gitu, ini adalah kenyataannya yang mungkin teman-teman akan hadapi. Bisa jadi teman-teman lebih baik dari saya, atau bahkan bisa jadi sebaliknya gitu ya, karena saya ini adalah jurusan apa, jurusan pendidikan gitu ya. Nah, kalau teman-teman kan mungkin jurusannya berbeda gitu, bisa jadi engineering, bisa jadi science, bisa jadi tinggal di lab seperti itu ya. Jadi apa namanya, itu menjadi hal yang sangat berbeda gitu ya. Nah, jadi intinya kita harus mempersiapkan semuanya dengan baik. Oke, baik, mungkin itu saja. Teman-teman, kalau ada topik lain yang bisa kita bahas, yang bisa saya bahas, bisa saya sharing, silahkan komentar di bawah ini, nanti saya akan coba sharing. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.